Kevin, Hey, happy birthday. thank you. Ini hadiah buat Kevin. Thank you. Are you happy? No, Huh? she's happy. Why? Heyo, heyo, heyo. I am happy. I am happy. Yeah, I am happy. I am happy. I mean, my name is Happy. Hi. Yeah, my name is Happy. Oh, hi Heyo. Happy. Hai adik-adik. Are you happy? Oke, tadi adik-adik pasti udah dengerin dong bacaan kitab sucinya. Kalau udah, pasti adik-adik juga udah denger bahwa Tuhan Yesus itu menyebutkan kata berbahagialah itu berkali-kali. Iya bukan? Coba boleh lagi loh dibaca kitab sucinya. Tuhan Yesus itu menyebutkan kata berbahagianya itu berulang-ulang. Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lapar, dan lain-lainnya. Tuhan Yesus mengulang-ulang kata berbahagialah. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus melalui bacaan kitab suci tersebut ingin mengajak kita semua untuk berbahagia, bersuka cita, happy. Karena apa? Tuhan Yesus yang datang hadir ke dalam dunia ini dengan damai, dengan sukacita. Jadi kita yang menerima Tuhan Yesus, kakak, adik-adik semua yang menerima Tuhan Yesus, haruslah ikut berbahagia juga. Kita harus bersyukur, bersuka cita, karena kita memiliki Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Dalam bacaan kitab suci tadi, Yesus mengatakan untuk berbahagialah kamu yang miskin, berbahagialah kamu yang lapar, berduka cita. Tuhan Yesus mengatakan mereka untuk berbahagia. Padahal itu kan dalam situasi yang sulit, tidak menyenangkan ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus berbahagia. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus yang akan selalu mencukupkan, memelihara, dan memenuhkan kepada mereka segala yang mereka butuhkan. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita, untuk tidak berbahagia. Sukacita yang kita terima, berkat yang sudah kita terima, kebahagiaan yang kita miliki, sudah sepatutnya untuk kita bagikan, untuk kita share. Kita tularkan kebahagiaan itu kepada orang lain adik-adik. Caranya gimana? Ada loh banyak hal-hal kecil yang dapat adik-adik lakukan yang dapat menularkan kebahagiaan tersebut, membagikan kebahagiaan tersebut. Contohnya nih, menyapa, memberikan senyuman dengan tulus pastinya. Coba lihat adik-adik. Hai, heyo, hai, heyo. Adik-adik pasti ikut tersenyum bukan? Nah, begitu juga ketika adik tersenyum kepada orang lain, pasti orang lain tersebut juga akan ikut tersenyum. Jadi kebahagiaannya akan tertular. Jadi yang bahagia bertambah. Contoh lainnya lagi, membantu, menolong. Lakukan saja apa yang adik-adik bisa lakukan. Meskipun itu hal yang kecil, tapi itu pasti dapat berdampak yang positif. Lakukan saja kebaikan-kebaikan yang adik-adik bisa. Nah, kalau di rumah nih, adik-adik bisa loh membuat papa mama bahagia. Caranya dengan menjadi anak yang baik, yang mau dengar-dengar kata mama papa, yang mau patuh, taat, tidak cemberut kalau disuruh, tidak suka marah-marah, tidak suka membantah atau melawan orang tua, tapi mau patuh dan taat pada papa mama. Dan adik-adik, hari ini itu kita merayakan hari raya semua orang kudus. Kita merayakan para santo-santa, beato dan beata. Mereka adalah orang-orang kudus yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak menyakiti hati Tuhan Yesus. Mereka selalu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan adik-adik, sebenarnya ya, kita semua, adik-adik dan kakak, pokoknya semuanya itu dipanggil untuk menjadi kudus, diajak untuk hidup kudus. Dan tidak harus menjadi pastor, imam, tidak harus menjadi suster, biarawan, biarawati. Untuk menjadi kudus tidak perlu menjadi seperti mereka adik-adik. Tetapi kita dapat menjadi kudus dalam hidup kita melalui peran hidup kita masing-masing, melalui panggilan hidup kita masing-masing. Contohnya, kalau adik-adik nih, perannya sebagai anak untuk papa dan mama.
Berarti adik-adik harus mau dengar-dengar kata mama papa, menjadi anak yang baik, tidak melawan orang tua. Dengan demikian, adik-adik tidak menyakiti hati Tuhan Yesus. Kalau papa dan mama senang dan bahagia karena adik-adik, berarti Tuhan Yesus pun juga ikut senang karena adik-adik sudah menjadi anak-anak yang baik. Begitupun kalau perannya sebagai kakak atau adik, atau sebagai murid di sekolah. Jadilah murid yang baik, jadilah kakak yang baik, jadilah adik yang baik, atau menjadi teman sekalipun. Jadilah teman yang baik, tidak suka nakal, tidak suka mengejek teman-temannya, mau berbagi, mau menolong temannya. Dengan demikian, apa yang adik-adik lakukan akan memberikan sukacita, kebahagiaan kepada teman tersebut, kepada orang yang menerima kebaikan tersebut. Dan adik-adik, dari kecil kita harus sudah mulai hidup kudus dari muda. Kita harus mulai hidup kudus. Kalau adik-adik bilang, kan kakak, kan aku masih kecil, aku kan belum bisa. Kalau adik-adik bilang kayak gitu, adik-adik salah. Tahu nggak adik-adik? Ada loh seorang yang muda sudah dibeatifikasi menjadi beato. Tahu nggak? Baru beberapa hari yang lalu loh. Tanggal 10 Oktober kemarin, baru kemarin banget tanggal 10 Oktober, ada seorang muda yang bernama Carlo Acutis dibeatifikasi menjadi beato. Beato itu sebelum menjadi santa menjadi beato dulu. Beato itu artinya yang diberkati. Nah, Carlo Acutis dibeatifikasi pada tanggal 10 Oktober kemarin menjadi Beato Carlo Acutis. Kenapa dia menjadi yang diberkati ya? Kenapa menjadi beato? Tahu nggak adik-adik? Carlo Acutis itu dari kecilnya itu sudah menerima Tuhan Yesus, sudah mencintai Tuhan Yesus dalam hidupnya. Setiap harinya selalu rindu dan selalu semangat untuk ikut misa Ekaristi. Karena bagi Carlo Acutis, Ekaristi itu adalah jalan tol menuju surga. Dia tidak ingin melalui air penyucian, tapi dia ingin langsung menuju surga. Ia ingin langsung sampai ke surga. Dia ingin langsung bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi dia tidak ingin menyia-nyiakan Ekaristi. Nah, adik-adik, tahu nggak Carlo Acutis itu sebenarnya sama kayak adik-adik semua. Suka game, suka bermain, ya kan? Carlo Acutis juga demikian adik-adik. Bahkan dia seorang gamer yang ahli, yang handal, programmer juga loh adik-adik. Carlo Acutis juga seorang programmer, bahkan kemampuannya setingkat dengan anak perkuliahan. Tapi dia tidak pernah sombong. Dia anak yang cerdas dan pintar. Dengan rendah hati, dia mau mengajari teman-temannya. Dan dengan sikap yang humoris, orang-orang juga ikut tertawa dan bahagia mengenal Carlo Acutis. Adik-adik, segala kebaikan yang Carlo Acutis punya itu berasal dari Tuhan. Dan Carlo Acutis pun tidak pernah mau menyimpan kebaikan tersebut hanya untuk diri sendiri. Dia tidak menyimpan kebaikan Ekaristi untuk diri saja. Tidak. Tapi dia justru membagikan, mewartakan kebaikan tersebut kepada semua orang. Dia menggunakan talenta dan kemampuan yang ada dalam dirinya sebagai sarana untuk membagikan kabar baik, kabar sukacita tersebut kepada semua orang. Dia membuat web, tahu nggak adik-adik? Carlo Acutis pun membuat web yang khusus membahas tentang mukjizat-mukjizat Ekaristi yang terjadi di seluruh dunia. Dan itu sudah valid loh adik-adik, benar-benar terjadi. Dan adik-adik bisa lo mengaksesnya, webnya di sini nih, alamat webnya. Ada yang bahasa Inggrisnya loh, adik-adik bisa membaca. Kalau adik-adik mau, adik-adik boleh loh baca-baca isi webnya. Dan ada juga sebenarnya bukunya, judulnya Mukjizat Ekaristi. Carlo Acutis benar-benar sungguh-sungguh membuat karya tersebut untuk membawa kita semua lebih mengenal dan memahami Ekaristi. Nah adik-adik, Carlo Acutis yang masih berusia sangat muda tersebut, dalam hidupnya sehari-hari pun sungguh menyebarkan kebahagiaan, menyebarkan sukacita. Tahu nggak adik-adik, dia suka menolong orang-orang yang miskin dan lemah. Dia suka juga menolong teman-temannya yang suka diejek atau diganggu teman-teman yang lainnya. Dan juga karena rajinnya Carlo Acutis untuk ikut ke gereja, akhirnya papa dan mamanya pun juga ikut mau datang ke gereja. Akhirnya mau ikut Ekaristi. Jadi kebaikan, kebahagiaan yang Carlo Acutis lakukan dan rasakan sudah terbagikan,
sudah dirasakan juga oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, adik-adik, seperti Carlo Acutis yang menerima kebaikan dari Tuhan, ia pun juga menyebarkan kebaikan dan kebahagiaan tersebut kepada orang lain. Kita pun juga pasti bisa melakukan hal yang sama, bahagia dan menyebarkan kebahagiaan tersebut kepada orang lain, yang pastinya melalui peran hidup kita masing-masing. Lakukan saja segala kebaikan yang adik-adik bisa. Meskipun itu hal yang kecil, lakukan saja. Selama itu adalah hal yang baik, adik-adik, lakukan saja, oke? Siap? Siap? Siap! Huh? Hi, Happy! Are you happy? Yes, I am happy! Dia bahagia, adik-adik pun juga harus berbahagia. Dan jangan lupa untuk membagikan kebahagiaan tersebut kepada orang lain. Oke? Bye-bye!